Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi anak-anak solih dan solihah kelas 6. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali pelajaran pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelumnya silahkan dipersiapkan buku paketnya dan dibuka halaman 11 ya. Setelah itu silahkan diperhatikan dengan seksama. Hari ini kita akan mengkaji, kita akan belajar bersama tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sebelumnya kita kaji dulu ya tentang surat Al-Hujurat itu apa. Surat Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Surat yang ke-49 di dalam Al-Quran. Jadi urutan yang ke-49. Kemudian terdiri dari 18 ayat. Diturunkan setelah surat Al-Mujadilah. Termasuk golongan surat Madaniyah. Di antara cirinya adalah 18 ayat tapi ayatnya panjang-panjang, maka disebut golongan surat Madaniyah. Dan surat Al-Hujurat juga disebut Madaniyah karena diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Baik, surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Yuk, sebelumnya kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ya, baik, itu adalah bunyi surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kemudian kita akan kaji apa arti dari surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat 12 artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Itu ayat 12. Kemudian arti ayat 13 ya. Wahai manusia,
Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Baik, dari kedua ayat tersebut ya dapat kita simpulkan kandungan pokok surat Al-Hujurat ayat 12 antara lain ya, diperhatikan. Yang pertama, larangan berburuk sangka atau suudzon ya, berburuk sangka. Kebalikan dari berburuk sangka adalah berbaik sangka atau husnudzon. Jadi kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan, dahulukan baik sangka dulu ya, jangan sedikit-sedikit langsung berburuk sangka. Yang kedua, larangan mencari-cari kesalahan orang lain ya, ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, larangan membicarakan aib orang lain atau menggunjing atau biasa kita sebut dengan kata ghibah. Jadi ghibah itu adalah membicarakan aib orang lain, yang mana jika orang yang kita bicarakan itu dengar, maka dia akan sakit hati ya. Sebagaimana yang sedang viral saat ini adalah film Tilik ya, yang sering terkenal yaitu Butejo ya, dimana di situ adalah kisah seorang yang sukanya membicarakan aib orang lain dengan ditambah-tambah ya, itu namanya ghibah. Dan orang yang menggunjing aib orang lain itu diibaratkan memakan bangkai saudaranya yang digunjing tadi. Tentu kita tidak mau, bukan ya, bagaimana mungkin memakan daging yang masih segar saja ya, kita tidak sanggup ya memakan daging saudara kita, apalagi ini adalah daging yang sudah busuk, artinya bangkai ya, tentu kita tidak ingin. Makanya kita harus menjauhi yang namanya ghibah. Nah, selanjutnya, bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Yang selanjutnya, kandungan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kedua, Allah telah menjadikan kita semuanya ini adalah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Tujuannya adalah agar kita saling mengenal, bukan saling mengejek, bukan saling menjauhi, bukan saling memusuhi, tapi Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Kemudian, orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tampan, yang paling cantik, akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, yang selanjutnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya, cek baik itu ya anak-anak, bahwa kandungan pokok surat Al-Hujurat ayat 12, ayat 13, silakan itu dipahami betul. Karena ini memang sering keluar di ujian akhir, membedakan apa saja kandungan pokok surat Al-Hujurat ayat 12, surat Al-Hujurat ayat 13, itu tidak boleh tukar-tukar ya. Baik, itu ya anak-anak. Selain itu nanti di halaman 11 itu di bawahnya itu adalah ada beberapa hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Silahkan dibaca ya. Kemudian jangan lupa bab 1 sudah selesai, Al-Kafirun, Al-Maidah ayat 2, Al-Maidah ayat 3, Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Itu artinya pekan depan kita akan ulangan harian
mengulang semua materi yang sudah Ustazah sampaikan. Silakan dipersiapkan, dibaca-baca ya. Kalau lupa silakan diputar kembali video-video materi yang sudah Ustazah sampaikan. Semangat ya anak-anak. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.